Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapur Bunda Siska mau berbagi trik cara membuat kacang telur supaya kulitnya itu mulus ya teman-teman. Karena saya punya teman itu mengeluh membuat kacang telur itu kulitnya ada lubangnya ya teman-teman. Maksudnya nggak bisa tertutup semua. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cara membuat supaya mulus, yuk silahkan simak sampai selesai ya, supaya nanti kalian itu tidak ketinggalan trik cara membuatnya. Sekarang saya menggunakan kacang tanah ini 1 kilo ya teman-teman. Usahakan kacangnya itu yang bagus, yang besar-besar seperti ini ya. Jangan menggunakan yang kisut supaya nanti kacangnya itu bagus ya teman-teman. Kemudian ini gula pasirnya 260 gram, nanti saya blender supaya mudah tercampur dengan bahan lainnya. Lalu ini 2 butir telur yang besar ya, kalau kecil harus menggunakan 3, karena kalau nanti ukuran telur itu enggak pas, jadi kacangnya itu enggak bisa tertutup. Kemudian ini 1 bungkus vanili bubuk supaya nanti kacangnya itu wangi ya teman-teman. Kalau nggak suka ini boleh di skip juga. Kemudian ini 2 sendok teh margarin, tapi saya tidak mencairkan. Bunda-bunda kalau ingin mencairkan dulu silahkan. Lalu ini tepung terigu saya menggunakan secukupnya ya. Biasanya 1 kilo kacang tanah saya menggunakan sekitaran 500 atau 600 gram tergantung besar kecil telur ya teman-teman. Kemudian ini gula pasirnya sudah saya blender, kemudian saya masukkan vanili bubuknya. Lalu ini kita pecahkan telur. Dan ini margarinnya kita masukkan. Ini margarinnya seandainya bunda-bunda mau mencairkan dulu silahkan ya. Tapi dapur Bunda Siska tidak mencairkan karena ini sudah di suhu ruang agak lama ya teman-teman, sekitaran 1 jam ya. Nah sekarang kita aduk menggunakan whisker ya. Soalnya kalau langsung menggunakan whisker itu susah teman-teman. Sekarang kita kocok menggunakan whisker sampai margarinnya itu benar-benar tercampur merata dan tidak bergelender. Nah, kenapa terkadang kalian itu membuat kacang telur kalau ada margarinnya itu, kenapa kacangnya itu kadang ada lubangnya kulitnya ya, maksudnya nggak tertutup sempurna, itu karena margarinnya belum tercampur merata teman-teman. Kemudian ini kacang ditaruh di baskom, lalu kita tambahkan 1 centong adonan telur, kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata ya teman-teman, supaya nanti kalau ditaruh terigu itu semua tertutup dengan tepung terigu ya, karena kalau masih kering itu terigunya nggak bisa menempel. Nah begini kita sisihkan dulu, lalu ditambah kita taruh secukupnya tepung terigu ya. Bagi bunda-bunda yang nggak punya tampah, boleh juga menggunakan baskom ya teman-teman. Nanti diaduk menggunakan spatula juga bisa, menggunakan centong juga bisa. Nah setelah seperti ini kemudian kita masukkan kacangnya, kemudian kita interi ya. Kalau nggak bisa nginteri boleh juga menggunakan spatula secara diaduk-aduk ya teman-teman. Saya pun masih belajar ya teman-teman, nginteri ini pun juga nggak benar katanya ibu saya. Nah setelah itu kita aduk menggunakan spatula seperti ini ya kalau nggak bisa nginteri. Dan nanti seandainya ada yang lengket harus kita pisah-pisahkan, karena ini adonan yang pertama itu biasanya jarang yang lengket teman-teman. Nah setelah seperti ini kemudian kita interi sebentar ya teman-teman, begini saja. Kemudian kita ayak supaya tepungnya itu jatuh ya. Saya menggunakan wakul bekas berkat teman-teman, tapi nggak harus seperti ini ya teman-teman, yang penting wakulnya itu ada lubangnya gitu ya. Nanti kita lakukan sampai 3 kali ya, adonan kering 3 kali, adonan basah 3 kali ya. Nah seperti ini sudah saya lakukan sampai selesai teman-teman, hasilnya sangat mulus banget. Ini nanti walaupun digoreng tetap mulus teman-teman, nggak ada lubangnya ya, maksudnya nggak pecah kulitnya. Itu kalau telurnya nggak pas, telurnya kurang, itu juga bisa lubang-lubang ya teman-teman kulitnya. Nah sekarang kita siap menggoreng kacangnya. Nyalakan api kecil dari awal sampai akhir ya teman-teman, supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar mulus dan matang sempurna ya. Soalnya kalau menggunakan api besar nanti
jabone mateng, gosong tapi jerone entah lah, itu dijamin mudah melempem. Nah sekarang minyak sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini 1 kilo saya goreng 4 kali teman-teman, atau sesuai minyaknya ya. Seandainya minyaknya banyak, boleh juga digoreng 3 kali atau 2 kali. Kita goreng sampai kecoklatan. Nah setelah kecoklatan seperti ini, kita harus sering-sering mengaduknya supaya tidak gosong. Bunda-bunda yang bingung menggoreng kacang itu butuh berapa lama ya? Ini saya menggunakan waktu 15 menit teman-teman, supaya matangnya sempurna dan renyah, tidak gosong ya teman-teman. Nah sekarang sudah matang, lalu kita angkat ya. Tandanya itu minyaknya enggak begitu mendidih, itu kacangnya tandanya sudah matang. Setelah itu kita tiriskan yang benar-benar tiris supaya nanti kacangnya enggak mudah melempem. Nah ini sudah garing, tiris, nggak ada minyaknya teman-teman, dan mulus banget ya. Kita goreng sampai selesai dengan cara yang sama. Nah ini sudah saya goreng sampai selesai teman-teman. Bagi teman-teman yang bingung ya, pokoknya simak video ini sampai selesai supaya nggak ketinggalan caranya ya teman-teman ya. Ini nanti setelah benar-benar dingin kita packing sesuai pesanan ya teman-teman. Ada yang 1 kiloan, ada yang 1000-an maupun 2000-an ya, tergantung pesanannya bunda-bunda. Nah ini sudah saya goreng semuanya dan dingin. Ini hasilnya sangat bagus teman-teman, mulus dan gak berlubang ya. Cukup sampai di sini dulu video dapur Bunda Siska. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.